Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sadimin, Sarjana Teknik, guru SMK Satya Karya Karanganyar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Saya mengajar mapel pemeliharaan mesin teknik kendaraan ringan. Akan membuat video aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Spatini. Waalaikumsalam Pak Sadimin. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Spatini, apakah ada waktu luang untuk saya, Bu Spatini? Oh ya, bisa Pak Sadimin. Ada yang bisa dibantu? Ini Bu Spatini, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar, saya akan melakukan supervisi Ibu Spatini pada saat pembelajaran di kelas. Ibu Spatini sebagai teman sejawat saya selaku guru bahasa Jawa di SMK Satya Karya. Nanti pada saat supervisi itu yang saya tanyakan, apakah dalam pembelajaran Ibu Spatini itu tujuan yang akan disampaikan apa saja, Bu? Gini Pak Sadimin, biasanya saya itu kalau mengajar itu saya akan menerangkan bagian apa yang saya berikan nanti dengan tentunya ada tujuannya. Nah kebetulan saya nanti akan mengajar sehubungan dengan pembelajaran bahasa Jawa yaitu bagian tembang mocopat. Nah di situ saya ada tujuannya yaitu satu, anak harus bisa menganalisa tentang tembang mocopat, selanjutnya mengerti tentang paugeran atau makna yang ada di dalam tembang mocopat, dan selanjutnya anak juga harus bisa mempresentasikan di dalam kelas nanti. Seperti itu Bapak Sadimin. Baik Bu Spatini, kira-kira untuk tujuan pembelajaran Ibu Spatini tadi itu menggunakan model pembelajaran seperti apa, Bu? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu saya akan memakai model pendekatan problem listening Pak Sadimin. Jadi di dalam model pembelajaran listening itu nanti saya menuntut anak agar bisa atau membawakan suatu masalah yang mereka kemas dalam diskusi akhirnya dipresentasikan di dalam kelas bersama teman-temannya. Kira-kira dengan model pembelajaran yang Anda terapkan Ibu Spatini dalam mengajar di kelas itu menggunakan langkah-langkah apa, Bu? Nah, begini Bapak, saya nanti kalau mengajar, saya tentunya akan menggunakan suatu metode pembelajaran dengan cara menggunakan media. Nah, di sini saya akan menggunakan media yaitu dengan model pembelajaran memakai PPT Bapak. Jadi nanti di situ anak akan saya jelaskan di situ mengenai materi ajar yang akan saya berikan dalam model PPT. Nah, di sini dengan tujuan biar anak nanti satu mengerti pembelajaran yang lebih mudah. Selain itu, anak-anak nanti akan pelan-pelan meninggalkan model pembelajaran yang konvensional, yaitu dengan model yang hanya monoton pada buku pembelajaran saja. Nah, di sini nanti anak-anak akan mengerti bagaimana cara menerapkan teknologi di dalam pembelajaran berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, langkah-langkah yang saya pakai nanti untuk pembelajaran yang berhubungan dengan model pembelajaran model based learning itu tadi, di sini nanti saya akan memfokuskan anak satu memberikan materi dulu dengan model PPT itu tadi. Selanjutnya setelah materi saya berikan, anak langsung saya arahkan untuk membuat satu kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti anak saya berikan tugas dengan model mereka harus mendiskusikan dengan kelompoknya. Setelah mereka mendiskusikan dengan kelompok, tentunya ada kesempatan
anak untuk menampilkan hasil karyanya, hasil dari diskusi tadi dengan cara mempresentasikan di depan kelas. Nah, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang lain nanti ada kesempatan untuk menyanggah dari hasil diskusi tersebut. Dari langkah-langkah Ibu Supartini dalam pembelajaran tadi, apakah strategi yang digunakan untuk kesiapan Ibu Supartini dalam pembelajaran di kelas nanti? Yang jelas di sini saya dengan itu tadi ya, saya menyiapkan materi dulu. Nah, materi itu tadi yang saya gunakan yaitu tadi kita menggunakan metode media tadi dengan media PPT. Nah, jadi di situ kita menggunakan LCD dan sebagainya untuk mempermudah pembelajaran itu. Ada juga video dan anak-anak tidak usah fokus pada buku, anak-anak langsung fokus pada pembelajaran pada model PPT itu tadi. Baik, Bu Supartini, sesudah saya konfirmasi dari tujuan pembelajaran Ibu Supartini, dari langkah-langkahnya dan strategi yang digunakan, ini sangat bagus. Nanti kita aplikasikan dalam supervisi nanti Bu di kelas. Kira-kira nanti hari apa Bu Supartini? Saya biasa ngajar di kelas tersebut yaitu hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Baik Bu Supartini, kita akan ketemu dalam supervisi pada saat Ibu Supartini mengajar di kelas, yaitu hari Kamis. Terima kasih Bu Supartini atas waktunya. Sama-sama. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Ya. Pripun kabare bunten iki? Baik. Alhamdulillah, iki sae nggih sehat kabeh. Dadi iso melu pasinaon ing dina iki. Coba sadurunge pembelajaran dina iki dimulai, salah siji pimpin donga yo. Sinten monggo. Yoko Tanjo. Donga kawitan. Ono. Nggih, matur nuwun. Donga ing dina iki muga-muga dijabah Gusti nggih. Sinau pas sinau dina iki muga diparingi kemudahan untuk kelancaran. Nggih. Nah, iki Mas, nggih, niki video adat tradisional coba dipeleki. Nah, nggih. Nah, tentu enten miring-miringan lho nggih. Nah, bayang lo ini, kowe Mas, coba. Bayang menawa aku sebenarnya ini ya, betul apa? Nah, apa sing digawa kuwi sik arep dhewe Mas? Terus, enek kembar maya, neng kono enek wong sing nggawa pisang. Nah, wonten mriki mengke, nggih, sakubare diputerke video niki wau, tujuane anak mau untuk pembelajaran. Siji, pengertian masalah teks eksposisi. Teks eksposisi, sing mau memang judulnya utawa irahalane bakal bahas masalah teks eksposisi ada tradisi. Nggih, enek teks eksposisi
eksposisi, terus ciri-ciri tag eksposisi mau apa, cara nulis kepiye, jenis-jenis tag eksposisi kepiye, struktur tag eksposisi kepiye, mungkin bakal dibahas dan iki. Lanjut, kan bagian lanjutin. Nah. Pengertian tag eksposisi. Siapa yang kami jawab? Yuk, ya, monggo. Teks yang menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu kepada pembaca yang memuat gagasan atau fakta. Nah, jadi pengertian saka masalah teks eksposisi mau nggih. Teks sing jelaske utawa njlentrekake masalah informasi tertentu. Nek wong sing maca nek kono memuat gagasan utawa fakta. Berarti teks eksposisi kuwi kudu diperkuat eneng fakta. Nah, saking pasinaon niki nggih, iki mengke wonten dina niki awake dhewe bakal bentuk kelompok. Nggih, bentuk kelompok. Oke, coba nggih. Sedikit mungkin sekelas dibentuk gangsal kelompok. Gangsal kelompok nanti mungkin materi mungkin bagi guru paling besok apa sing bakal dilakoni. Nah saiki monggo sami bentuk kelompok bagi guru anu nggih. Tak paske sik kelompoke mengke. Coba sadurunge manggon ing kelompok dhewe-dhewe nggih. Setunggal mengke kelompok setunggal coba. Adi Sukma, Azril, dan dia Febrianto, Ivan, sama Danu. Kelompok siji giling-giling. Kelompok kali Ilham, Irfan, Julian, Mohrafi, Mohrifki, Akbar. Paham? Lajeng kelompok 3 Pradista, Radif, Restu, Ridwan, Rizky, Tegar. Kelompok sekawan Septian, Sony, Wawan, Wisnu, Dion, Ali. Terus menawi sampun dipun mriki nggih. Terus kelompoknya diserah. Kelompoknya sinten mawon, setunggal kelompok niku enten piyai pinter nggih. Tulis iki sapa wae. Kelompoknya langsung dipemiliti kelompok setunggal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari adat tradisi mantu. Monggo salah jenipun diberikan kelompok kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari adat tradisi mantu. Tugas tunggal, urutan dari gambaran adat tradisi mantu yaitu tunggal, lamaran, kalih, siraman, 3, midodarén, 4, hijab kabul, kawan, begalan, 6, balangan suruh, 7, biji jadi, 8, sinduran, 9, timbangan, 10, kata tutur, 11, jaran kalimah, 11, hukuman, 12, kemudian. Terus salah jenipun anggen kelompok sekawan sing maju. Monggo. Kelompok sekawan. Mas. Kelompok sekawan. Saya perwakilan dari kelompok sekawan akan memaparkan hasil diskusi dari adat tradisi mantu. Hasil diskusi kondisi adat tradisi mantu kelompok sekawan. Tugas 1, urutan dari gambar adat tradisi mantu yaitu sebagai berikut: tunggal, lamaran, kalih, siraman, 3, midodarén, kawan, hijab kabul, 5, balangan, 6, balangan suruh. Presentasi dipuntutup kelompok dansa, kelompok dansa. Monggo kelompok dansa maju. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan melaporkan hasil diskusi dari adat tradisi mantu. Hasil tugas 1, lamaran, 2, siraman, 3, midodarén, 4, hijab kabul, 5, begalan, 6, halangan suruh, 7, biji jadi, 8, sinduran, 9, timbangan, 10, kata tutur, 11, jahat, kalimah, 12, sungkeman, 13, kemudian. Tugas kali. Contoh teknik posisi yaitu sebagai berikut. A. Pernyataan saya ruwe 2, argumentasi saya pergantungan. Ing sampun atur panyaruwe pikantuk wangsulan saking kelompok-kelompok menika mau nggih. Kadose dinten iki kangge pepasinaunan kula kinten iki sampun cukup. Namung saderenge mangke dipun tutup sakmenika coba wonten niki wau wonten refleksi. Saking pelajaran niki wau refleksi nggih pun menika wonten tanggapan nggih, tanggapan sampun saged dipun maos wonten napa nggih? Garapan PDD mau nggih. Coba guru cuma pengen salah siji kewehi apa nggih contone niku. Sangka iki mau, sangka pasinau dina iki diperwakili. Kira-kira sangka presentasi iki mau kowe entuk ilmu sing kepiye? Monggo salah setunggal makili. Dina iki dadi presentasi, barang wis presentasi, kowe mau kira-kira entuk ilmu apa? Nah, salah setunggal sinten ingkang badhe paring pangandika monggo makili rencana-rencanipun. Ini wis kandhani nggih ono diskusi berjalan, akhirnya terus saged presentasi. Nah, saiki nek pasien naon model sing kaya ngeten iki kira-kira piye kanggone awakmu? Lah siji makili monggo sinten? Menawi Mas Asri, Mas
tahu nanti apa yang akan kita lakukan. Kalau itu nanti pada saat kita alami paling yang kita juga punya gambarannya. Oh, biar matur. Niki perwakilan saking Mas Jandia nggih. Paling komentar menawi pasilan yang dinten menika nggih menika babagan presentasi saking hasil diskusi menika wonten pembelajaran ada tradisi matur menika kathah sanget ilmipun. Monggo saderengipun dipun tutup salah setunggal pimpin gedonga rumiyin. Monggo Mas Soni. Joko Tanjo. Donga kawiwitan. Purno. Nggih, matur nuwun. Yayasan Satya Karya SMK. Satya Karya. TK 5. Matur nuwun. Kami mengatur cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi adalah presentasi saya dari PPL Aksi 2 di Meniko Adat Tradisi Batu. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku PP Pemuda Angkatan 7 pada Bapak Sartimin SMK Satya Karya dan Ibu Supartini selaku guru mapel bahasa Jawa yang saat ini akan dilakukan pasca observasi supervisi Ibu Supartini pada kegiatan bulan kemarin. Pripun Bu Supartini kabaripun? Saya Pak Sartimin, alhamdulillah sehat. Ini Bu Supartini, ini dari kemarin saya melakukan supervisi, observasi ketika Bu Supartini itu melakukan pembelajaran tentang motor Kamboja. Untuk itu hari ini saya dan PP saya selaku pengajar praktek guru penggerak akan mengadakan pasca observasi. Mudah-mudahan dengan ini nanti Bu Supartini bisa menjadi kegiatan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, bisa meningkatkan kompetensi atau refleksi ketika Bu Supartini melakukan pembelajaran pada saat saya supervisi. Ini Bu Supartini, kami bagaimana perasaan Ibu Supartini setelah melakukan supervisi pembelajaran dengan saya itu Bu Supartini? Perasaan Yang jelas
Waktu kami menerima supervisi dari Bapak, saya merasa senang sekali karena dengan adanya supervisi tersebut saya akhirnya tahu akan kekurangan-kekurangan yang ada pada saya, dan selanjutnya saya berusaha untuk memperbaikinya nanti. Gitu Bapak. Oh, jadi Bu, kemudian gini Bu, ini tujuan dari pembelajaran tentang tembang mocopat yang Bu Supartini kemarin saya supervisi itu apa Bu tujuannya? Ya. Di sini dalam pembelajaran kami masalah tembang mocopat, kami memang mempunyai tujuan pembelajaran yaitu satu, siswa biar bisa nembang. Yang kedua, di sini kami juga mengajarkan agar siswa tersebut bisa dan mampu untuk mencari paugeran dalam tembang. Paugeran dalam tembang tersebut ada yaitu namanya guru godro, guru lagu, dan guru wilangan. Jadi anak-anak biar menguasai, seandainya ada sebuah tembang, dia tahu bagaimana cara untuk mencarinya. Selanjutnya, di sini saya juga akan mengajarkan bagaimana cara anak nanti untuk memparafrasekan tembang tersebut. Jadi dari dalam wujud baris atau godro, akhirnya anak tersebut akan membuat parafrase yaitu dengan model paragraf. Kayak gitu Bapak. Oh iya. Yang jelas anak biar menguasai, seperti itu tadi tujuannya. Ya baik Bu, dari tujuan tadi Bu, ini bagaimana pembelajaran pada saat saya supervisi itu yang kemarin itu, apakah ada yang proses belajar yang menarik itu apa? Yang menarik. Alhamdulillah ada Bapak. Di situ kami menerapkan model pembelajar PBL, Problem Based Learning. Nah, yang sebelumnya kita cuma menggunakan model yang monoton lah kayak gitu ya. Dengan adanya model Problem Based Learning, anak-anak akan menjadi lebih maju dalam berpikir. Jadi di model itu nanti kita kan akan membuat suatu diskusi dengan adanya permasalahan yang harus dipecahkan anak atau siswa. Baik, sebab ini kemudian ketika pembelajaran di kelas pada saat saya supervisi itu, apakah ada kendala yang muncul? Terima kasih Bapak. Jelas ada Bapak. Ya. Begini, karena pada saat pembelajaran sebelum saya menggunakan model PBL, anak-anak menggunakan model konvensional itu tadi, anak cuma fokus pada buku paket. Jadi dalam pembangunan buku paket tersebut, anak kan tidak mendengarkan guru secara bersamaan. Nah, setelah saya menggunakan model PBL, anak-anak fokus dengan model tersebut. Karena apa? Di sini kita menggunakan model PPT. Ya, ada model PPT. Jadi anak langsung fokus ke gurunya. Nah, seperti itu, anak lebih istilahnya apa yaitu bisa atau berani mengungkapkan apa yang mereka lihat di dalam tayangan slide di PPT itu tadi. Akhirnya anak menjadi berani mengungkapkan pendapatnya. Lagian anak-anak kan melihatnya sama-sama kayak gitu. Jadi apa yang dilihat sama. Tapi kalau dengan model pakai buku tadi, kan kita nggak tahu anak fokusnya ke mana-mana kayak gitu. Ya baik Bu Supartini. Kemudian dari tadi Bu, dari yang menarik tadi, apa ada kekurangan dalam pembelajarannya Bu? Kekurangannya banyak. Yang terutama karena kita di sekolah untuk sarana prasarananya terbatas ya, terbatas. Jadi LCD itu cuma beberapa kelas. Jadi untuk menggunakan LCD seperti itu harus bergantian. Nah, dari dengan adanya seperti itu, kita akan kembali ke cara yang lama. Kalau kita nggak pakai LCD, akhirnya satu, anak-anak jelas kurang minat. Terutama dengan pembelajaran saya masalah tembang, kurang minat. Yang kedua, anak-anak tidak bisa jelas secara semuanya runtun. Kayak tadi mencari paugeran dan sebagainya tadi. Tapi dengan adanya tayangan slide, otomatis kan tinggal melihat oh begitu caranya bicaranya. Terus yang ketiga lagi, anak itu terlalu sampai hari ini masih fokus ke HP. Jadi dengan di istilahnya diberi kesempatan untuk belajar lewat HP, mereka justru malah meninggalkan tugas pokoknya kayak gitu.
jadi malah main HP yang tidak fokus pada pelajarannya. Iya. Baik Bu Supartini, ini dalam penemuan tadi Bu, dari kekurangan tadi, apakah yang perlu Ibu perbaiki agar dalam pembelajaran ke depan itu lebih baik lagi? Baik. Dari saya pribadi, otomatis saya akan lebih ingin mencari lagi bagaimana cara saya mengajar yang ada kekurangan pada saya. Terus untuk dari sekolah, misalnya nih, kayak apa ya, itu penambahan sarana itu tadi jelas kurang. Terus untuk sarana buku itu kan memang juga mendukung Bapak, tapi ya masih kurang lah. Tapi dengan adanya LCD, anak lebih belajar secara iptek, jadi mengenal inovasi yang baru. Gitu Bapak. Baik Bu. Kemudian dari kekurangan tadi Bu, itu apa ada program tindak lanjutnya Bu? Jelas untuk sementara kami kira belum dulu Bapak. Yang jelas saya di sini nanti masih ingin menambah atau menerapkan model pembelajaran saya yang baru ini tadi dengan model BBL. Karena dengan model BBL ini nanti secara tidak langsung kita menuntut anak untuk lebih berani mengungkapkan pendapat. Jadi anak diberi kesempatan ya dengan BBL itu tadi kan gini. Pertama anak harus membentuk kelompok dulu. Nah dari permasalahan yang ada, anak disuruh memecahkan dalam diskusi kelompok. Nah, setelah dipecahkan dalam diskusi kelompok, anak tersebut kan sudah menemukan jawabannya dari masing-masing kelompok. Akhirnya disitulah nanti anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan hasil dari diskusi lewat presentasi. Ya, dengan adanya presentasi, otomatis anak menjadi jiwanya lebih percaya diri, kayak gitu. Karena selama ini kan anak itu biasanya suruh maju ke depan atau ke untuk menampilkan apa, mereka malu-malu kayak gitu Pak. Jadi dengan model BBL ini saya kira lebih bagus, lebih maju lagi. Baik Bu Supartini, kemudian selain dari rencana yang Ibu terapkan di BBL tadi, mungkin ada rencana yang lain agar bisa menemukan pembelajaran yang lebih bagus dan efektif lagi. Ya, yang jelas kami harus berusaha, ya termasuk saya pribadi dan guru yang lain, karena anak zaman sekarang kan untuk di kelas pembelajaran bosan dengan cara-cara itulah. Kami sebagai guru harus bisa menemukan cara gimana anak itu bisa tertarik dan menarik. Berarti yaitu dengan kita istilahnya membuat media pembelajaran yang sekiranya bisa menuntut anak untuk membawa perasaan di kelas kayak itu tadi. Jadi terutama medianya, Pak. Media harus sangat menarik ke anak. Baik Bu, kira-kira Bu, komitmen apa yang Bu Supartini ini untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Komitmennya? Ya kayak tadi ya sudah saya sampaikan sedikit. Meninggal lah kayak gitu. Yang jelas dari saya pribadi, saya ingin membentuk anak-anak itu tadi menjadi anak-anak yang lebih berguna dan lebih berpikiran ke yang modern. Dengan adanya nanti kita memasukkan teknologi dalam pembelajaran, yaitu dengan cara tadi kita menggunakan PBL tadi Pak, itu tadi kan kita menampilkan model pembelajaran PPT. Padahal di situ kan tidak hanya PPT saja, tidak hanya Canva, Quizzes ataupun model kartu. Nah, di situ juga anak-anak nanti secara tidak langsung dia akan menerapkan ilmunya yang berhubungan dengan misalnya yaitu teknik digital ya, kalau di SMK itu kan ada Bapak. Ya, jadi anak-anak akan semakin mendaur ilmunya lewat seperti itu. Kemudian kira-kira dari rencana Ibu ini kapan Bu mau dilaksanakan itu? Insya Allah kan nanti sebentar lagi kita ada liburan. Nah, di saat liburan itulah terutama ini tugas sebagai seorang guru, kita harus berpikir atau mencari gimana caranya dulu untuk menarik anak biar
terutama kerasan di kelas dulu Pak. Oh iya. Ya, kerasan di kelas, terus mereka nyaman di kelas. Saya jelas itu Pak. Kita kembali ke itu dulu. Setelah anak nyaman merasa di kelas, otomatis untuk proses pembelajaran akan terbiasa dan berjalan dengan sendirinya. Itu loh saya. Jadi Bu, ini saya ucapkan terima kasih telah pada saat ini Bu Supartini saya supervisi, kemudian mohon untuk kedepannya diperbaiki lagi. Ibu tentunya ada catatan saya kemarin itu tentang kesepakatan kelas Bu. Oh iya. Kesepakatan kelas, mohon itu betul diberikan pada anak terlebih dahulu agar nanti tidak timbul protes sehingga anak bisa dikondisikan. Itu Bu Supartini, sikap evaluasi saya ini saya tuliskan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feel me like a Hellcat.